Meskipun ranking FIFA kita berada di posisi paling bawah di antara tim-tim grup C lainnya, seperti Jepang yang berada di posisi 17 dunia, Australia 24 dunia, dengan Arab 56 serta Bahrain 81 dan Cina 88 dunia, namun ada satu hal yang bisa membuat kita optimis saat secara total market value dari skuad timnas Indonesia kita ternyata masih ada di atas tim lain seperti Cina dan juga Bahrain. Market value sendiri merupakan nilai skuad yang berasal dari jumlah nilai pasar di transfer market para pemain secara total dari skuad timnas. Di mana ternyata dengan adanya banyak pemain yang berkarir di Eropa, hal itu membuat secara kualitas pemain kita bisa dikatakan di atas Cina dan Bahrain. Lantas, apakah ini membuat kita bisa yakin lolos ke round 4? Kita akan coba ulas peluang besar tim Garuda jika melihat kualitas pemain yang kita miliki. Jika kalian pesimis bahwa timnas Indonesia bisa bersaing di round 3 hanya karena ranking kita berada di posisi paling rendah di antara rival kita lainnya di grup C, maka seharusnya kalian bisa optimis jika melihat nilai skuad timnas Indonesia saat ini. Jadi, menurut laman transfer market, timnas Indonesia ini punya nilai total skuad yang mencapai 270 miliar rupiah. Angka tinggi ini dicapai berkat deretan pemain timnas yang bermain di Eropa, di mana mereka memiliki nilai pasar yang terbilang sangat tinggi. Sebut saja Tom Hai, yang jadi pemain dengan nilai transfer market terbesar di timnas, yakni 52,2 miliar rupiah. Kemudian ada Calvin Verdong dengan nilai 43,4 miliar rupiah. Sama seperti Jejis dan Sandy Walsh yang memiliki nilai 22,2 miliar rupiah. Melihat deretan pemain berkualitas kita, jelas kita tak bisa berkecil hati karena jika kita bandingkan dengan skuad Cina, kita masih dapat dikatakan di atas mereka secara nilai skuadnya, di mana tim tirai bambu tersebut memiliki nilai skuad 220 miliar rupiah jauh di bawah kita. Bagaimana dengan Bahrain? Meski ranking mereka berada di ranking 81 dunia, nilai skuad mereka hanya 160 miliar rupiah, lebih jauh di bawah timnas Indonesia. Dan sekali lagi, ini adalah gambaran jika sebenarnya skuad timnas Indonesia saat ini dapat dikatakan memiliki skuad yang lebih mewah. Soal ranking FIFA, kita memang masih di bawah. Itu juga karena pemain-pemain anyar kita seperti Tom Hai, Jejis, dan lainnya baru bergabung di akhir-akhir ini. Kualitas pemain yang berkarir di Eropa. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya market value timnas Indonesia adalah keberadaan banyak pemain yang berkarir di Eropa. Itu menunjukkan jika sebenarnya kita memiliki deretan pemain bintang di timnas yang bahkan secara individu punya nilai yang lebih baik dari rival. Sebagai contoh, Jejis. Pemain ini punya nilai 43,5 miliar rupiah. Itu adalah nilai yang membuat Jay ini jadi salah satu dari 50 back dengan nilai tertinggi di Asia. Pengalaman untuk bermain di Serie A musim ini juga dipastikan bakal membuat Jay berkembang pesat. Dan sekali lagi, tak ada alasan untuk tidak optimis Jejis bisa jadi kekuatan yang tangguh untuk skuad Garuda. Apalagi masih ada Calvin Verdong yang nilainya sama dengan Jejis. Itu saja udah gambarin jika sektor lini belakang kita punya dua pemain yang masuk ke dalam daftar 50 back terbaik di Asia. Selain itu, ada Tom Hai. Gelandang yang musim lalu bermain untuk tim Heerenveen ini punya nilai market value 52,2 miliar rupiah. Angka itu menempatkan dirinya sebagai gelandang Asia dengan market value terbesar ke-36. Di mana tak ada pemain dari Bahrain dan Cina yang punya nilai market lebih besar dari Tom Hai di skuad mereka. Dan sekali lagi, itu berarti secara kualitas individu sebenarnya kita bisa bersaing dengan tim-tim seperti Cina hingga Bahrain untuk menargetkan posisi 3 atau 4 klasmen akhir di babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kemampuan analisis Sintayong akan diuji.
Salah satu hal yang bakal jadi krusial di pertandingan kualifikasi Piala Dunia nanti adalah duel strategi Coach Sintayong menghadapi tim-tim lawan. Seperti kita tahu, secara kualitas pemain kita dapat dikatakan bisa bersaing dengan Cina dan Bahrain, mungkin juga dengan Arab, sehingga bisa cukup realistis jika Sintayong menargetkan timnas untuk lolos ke round 4. Namun tentu saja itu harus dibarengi strategi yang tepat. Coach Sintayong sendiri merupakan pelatih yang gak jarang mengamati tim lawan jauh-jauh hari. Bahkan tak jarang, Coach Sin ini akan mengirim asistennya untuk menyaksikan laga lawan secara langsung dan menganalisis kekuatan dari calon lawan timnas Indonesia, seperti yang pernah terjadi di banyak kesempatan. Dan saat ini kami pastikan pelatih asal Korea tersebut mulai menganalisis para pemain dari lawan yang bakal timnas hadapi. Meski belum mengumpulkan pemain untuk menjalani TC, Coach Sin tengah bekerja untuk menyiapkan strategi yang tepat jelang laga krusial. Di mana sebuah video lama jadi menarik saat Sintayong menjelaskan secara detail kelemahan dan potensi dari skuad lawan yang bisa dimanfaatkan timnas Indonesia. Di mana itu jelas akan kembali digunakan oleh Sintayong saat menghadapi tim-tim rival di kualifikasi Piala Dunia. Ia akan tahu siapakah pemain lawan yang kuat, yang bisa memberikan ruang dan sebagainya. Dan detail-detail kecil itulah yang akan menentukan sejarah Indonesia. 오버가 자신 있지만은 옆으로 툭 치면 tinggi memang 돌아서지 못해. tapi kalau misalnya kalian dorong sekali dribble sekali pasti akan terlepas juga. Jadi percaya diri, gak apa-apa, main. 자, 이름방. Kan? 오케이. 자, 사이드 제품 추천. Agresif ke samping. 얘는 main ke samping. 오른쪽으로 가는 건 괜찮죠. 사이드 치는 Kalau 거는 dia ke dalam, 너죠. 왼발 아예 못 쓰기. tapi karena dia nggak bisa pakai kaki kiri, jadi kamu mainnya dari samping terus. 자, 그리고 지금 2번하고 Nomor 5번 높이가 2, 좋아. nomor 5 ini sangat tinggi. 우리가 준비 없으면 딴 공간을 때려. Kalau nggak bisa, nggak ada opsi lagi passing. Enggak, Ke tengok. depan, taruh aja di ruang kosong sini. 들어가는 훨씬 Nah, 좋아. masuk aja. 수비 뒷공간 제품 좀 팔고. Dia harus agresif untuk cari ruang kosong di belakang. 자, 경기도는 Jika kita melihat video tersebut, jelas kita telah ditunjukkan gimana Coach Sin ini adalah sosok yang detail. Dirinya bukan hanya seorang motivator, tapi sosok yang cerdik dalam membaca permainan. Dan ini akan jadi salah satu senjata paling penting bagi timnas dalam mengatasi lawan di babak kualifikasi nantinya. Timnas Indonesia sendiri sayangnya akan menjalani laga yang sulit terlebih dahulu. Jadi, di bulan September ini, Indonesia akan memainkan laga menghadapi Arab Saudi di kandang lawan sebelum kembali ke Indonesia untuk menghadapi laga kandang kontra Timnas Australia. Selain itu, di bulan Oktober, Timnas akan menghadapi Bahrain dan juga Cina di mana laga akan dimainkan di sana. Penting untuk mendapatkan poin sesegera mungkin untuk paling tidak membuka peluang kita lolos ke round 4. Dengan kualitas pemain Eropa, Timnas Indonesia jelas memiliki peluang besar untuk lolos ke round 4. Meskipun persaingan grup C sangat ketat, Jepang dan Australia adalah unggulan utama dan Indonesia harus mengambil kesempatan untuk menempati posisi ketiga atau 4 di klasmen akhir grup C. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.